Oke, kembali lagi di channel KDRT. Nah, hari ini gue lagi di rumah teman gue nih, si Raja nih. Siap. Nah, jadi kita mau nge-review Estilo yang di sebelah ini. Bangunannya dari omnya sendiri nih, Om Idam nih ya. Yeah, family project lah. Family project. Nah, jadi kita mau lihat nih modifikasinya karena ini agak beda dari yang lain. Karena kalau biasanya Estilo itu cuma swap engine pakai B series, K series atau H series. Nah, ini bukan cuma di swap doang mesinnya, tapi untuk penggerak rodanya juga yang tadinya front wheel drive sekarang menjadi all wheel drive. Nah, modifikasi seperti apa kita akan ngobrol-ngobrol sama Raja dan Idam. Ikutin aja terus videonya. Oke, Om, ini pertanyaan pertama gue nih, Om. Inspirasi untuk menjadikan mobil ini menjadi all-wheel drive itu kenapa tuh, Om? Ngelihat Estilo Speed Factory, Mas. Estilo Speed Factory ya? Oke. Nah, berarti kan kalau Estilo Speed Factory itu kan memang dibikin untuk drag race nih. Ya. Nah, kalau ini memang untuk drag race juga atau memang sekedar buat modifikasi doang nih? Ini buat drag race sama daily juga bisa. Drag race dan daily, berarti ini mobil juga maksudnya dari sisi durability juga memang, kan ada orang mobil gini Om ya, mobil buat drag race karena emang udah overspec jadi nggak bisa buat daily, tapi kalau ini masih bisa dipakai buat daily. Bisa. Siap kalau gitu. Nah, kalau lo sendiri bro, lo nih ngikut kata Om, apa memang ada memang maksudnya inspirasi dari lo juga nih, diskusi lah berdua buat bikin mobil ini? Lebih diracunin sih sebenarnya. Lebih diracunin ya? Ya, cuman kalau permintaan daily emang kepengenan sih, pengen punya mobil yang speknya daily tapi oke, kenceng. tapi daily Iya. tapi kencang gitu. Jadi ya dapet lah AWD ini gitu. Tapi jujur ya, nih kalau gue ketemu mobil daily kayak gini, mobilnya gini nih, ya kan, nanti kita nyalain mobilnya, bunyinya begini di lampu merah, ngeri sih bro. Ketahuan nggak daily ya jadinya. Ketahuan gak daily jadinya, karena gahar banget tadi udah sempet dinyalain mobilnya. Nah, nih kita mau ngobrolin dulu nih dari sisi modifikasinya nih. Pertama, nanti kita buka mesin nih kali ini Om ya. Iya. Kita lihat mesinnya dulu ya. Yaudah yuk kita buka mesinnya. Ini mesin pakai H23 nih kalau nggak salah nih Om. H23 ya. H23, kalau udah red top kayak gini nih berarti yang punya apa nih Om biasanya? Ini punya Accord ya? Accord Euro R ya? Accord Euro ya. Oke. Nah, terus modifikasi kalau untuk dari sisi mesin sendiri, internal apa aja yang udah diganti Om? Internal, piston, stang, cam, pair clap semua udah ganti, Mas. Oh, semua udah ganti Udah ya ganti. jeroannya? Nah, kalau turbonya sendiri pakai apa nih Om? Turbonya pakai Garrett GT35, Mas. Garrett GT35 ya? GT35 ya. Oke. Nah, terus ini mobil kan tadi kita ngobrol belum sempat di dyno nih Om ya? Belum sempat di dyno, jadi kita nggak tahu nih horsepower-nya berapa. Mudah-mudahan sih, kayaknya bukan mudah-mudahan lagi nih kalau ngelihat penampilannya nih aja ya. Ini sih kayaknya horsepower-nya nggak kecil nih, pasti gede nih. Apalagi kita ngomongin mobil turbo. Nah, Om, PR-nya nih Om. PR swap dari yang mesin. Kalau kita di Indonesia, Estilo ini kan lokalnya kita pakai D-Series ya. Ya. Di luar oke pakai B-Series gitu kan. Nah, D-Series ke B-Series comfortnya juga nggak susah karena posisi mountingnya juga sama mirip, gitu ya. kan, plug-plug gitu. Nah, kalau ke H-Series ini PR-nya gimana nih Om? Kalau ini ke H-Series mounting beberapa mountingnya masih kita custom, Mas. Oh, custom sendiri ya? Custom. Oke. Nah, terus kalau dari sisi kayak udah apa namanya engine mounting di custom, terus PR selanjutnya nih Om. Ini kan kayak kalau gue lihat nih kan pasti kan nih fitmentnya nggak gampang nih Om. Iya. Karena turbo gede apa segala macam. Iya. Itu ada yang dipotong-potong nggak Om bagian sasis Om? Kalau bagian sasis enggak, Mas. Nggak ada ya? Nggak ada. Paling bagian bumper aja sih. Oh, bagian bumper ya? Ah. Oke, berarti posisi sasis juga masih Masih utuh. bentukan utuh seperti aslinya, cuma berarti cuma di fitment dari sisi kayak bumpernya aja disesuaiin supaya bisa masuk si Ya, turbonya Om ya? iya. Oke. Nah, terus ini juga kayak ini udah pakai direct coil nih Om? Ya, udah pakai direct coil. Udah pakai direct coil ya, jadi delco udah nggak dipakai ya? Ya. Udah dieliminasi. Terus radiator juga pakai Coyorat. Nah, kalau dari sisi piston, stang piston camshaft sendiri itu pakai produk mana Om? Kalau
Pistonnya CP. Oh, pakai CP ya? Stangnya itu masih Eagle, Mas. Masih Eagle. Masih Eagle. Camnya Crower. Oke, Mac Crower. Pakai yang berapa derajat Om kira-kira? Crowernya yang 290-an Mas, yang buat 290-an ya. Berarti ini pakai Pertamax turbo masih bisa? Ini daily masih bisa ya? Pakai Pertamax turbo. Oke, busnya pakai berapa kira-kira? Ini masih 1 bar, Mas. Oh, masih 1 bar ya? 1 bar. Oke. Ini daily yang enggak pelan. Tapi lo udah coba belum di dyno? Belum, apa namanya, sebelum di dyno ini udah coba dibawa jalan belum? Dulu kan udah sempet di dyno. Oke. Cuman belum AWD ya Om. Iya. Oh, belum AWD. Udah cobain sih, cuman kemarin malam dicobain sama Om Idam, katanya sih 3-4 kali dari yang two wheel. Gitu ya? Iya, katanya. Jadi penasaran juga nih. Tadi sih udah di-spill sih. Kayaknya katanya lo kalau habis dyno kayaknya nggak berani naik deh. Gitu. Rencana dyno di mana Om nanti? Di Bening, Mas. Oh, di Bening ya? Iya. Om Purba ya? Iya. Oke. Nah, ini otomatis kan udah apa namanya dibikin all wheel drive nih. Kita jadi mau ngebahas all wheel drive ini. Tadi kan mesin kita udah bahas sedikit nih ya. Nah, Om untuk comfort dengan menjadi all wheel drive sekarang ini apa namanya? Pakai gardan, gearbox ini pakai gearbox apa Om? Pakai CRV, Mas. Pakai CRV ya? Luar ya. Nah, terus kalau pakai CRV ini CRV yang tipe apa nih Om? Karena kan di kita lokal pasti CRV nggak ada yang all wheel drive dong, ya kan? CRV gen berapa ya? Gen 2 masalah Mas. Gen 2 ya. Gen 2 itu kalau di luar harusnya mesinnya itu B ya? B, masih B ya kan? Ya. B20 ya? B20. Memang cuma seperti kita tahu kalau nggak salah untuk market Jepang dan USDM tuh memang ada yang AWD-nya ya. Karena kan snowy ya, salju gitu kan. Nah, ini di-convert ke sini. Nah, terus PR-nya Om untuk menggabungkan gearbox B20 AWD ini ke mesin H ini apa Om? Kita bikin ininya nih Mas, apa kayak adaptor begini. Oh, pakai adapter, oke. Biar gearboxnya masuk ke mesinnya. Oke. Terus apa mountingnya tuh beda dari yang B series yang nggak AWD. Oh, jadi dirubah lagi ya? Dirubah lagi. Iya. Gitu. Oke. Nah, terus dari sisi kayak gini Om, gardannya panjangnya nyesuaiin sama si Genio ini ada yang disambung apa plek sama? Kita potong sambung Mas. Potong sambung ya? Bukan potong sambung, dipotong, disesuaikan ini. Oh, disesuaikan. Karena kalau yang CRV lebih panjang kali ya? Iya, lebih panjang. Oh, oke. Itu nggak ada kendala Om ya? Maksudnya masih tetap bisa center, dapat gitu ya? Bisa. Gitu. Nah, kalau dari sisi bawahnya Om, sasisnya, ada yang mesti dirubah nggak Om? Maksudnya deck bawahnya? Deck bawahnya supaya gardannya bisa masuk? Oh, kalau gardannya kita ada perubahan Mas. Kalau untuk bracket gardannya kita custom sendiri, ada bagian yang dipotongnya sedikit. Oh, ada bagian yang dipotong sedikit. Oke. Kalau dari sisi kopelnya mah aman ya? Kopel aman Mas. Kopel aman ya, bisa ada jalurnya ya? Ada jalurnya. Ya, karena memang kalau kita tahu kalau Estilo kayak gini deck bawahnya memang udah ada kayak ada godnya gitu ya? Iya. Gitu. Karena kayaknya memang mungkin disiapin kalau versi yang kayak tadi gue bilang USDM atau JDM itu memang ada versi all-wheel drive ya meskipun nggak banyak gitu ya. Oke. Nah, terus selanjutnya ini mobil rencananya nih daily buat drag race juga bisa gitu kan. Nah, kalau dari sisi kaki-kaki apa yang udah di-upgrade Om? Apa masih standar nih? Apa masih under development? Oh, udah. Coilover udah Mas. Coilover udah ya? Udah. Pakai apa Om? Pakai DGR Mas. Pakai DGR ya? Kalau buat drag race cukup lah itu ya, cukup drag race ya? Buat DGR. Nah, terus kalau dari sisi kaki-kaki kayak arem, busing-busing dan segala macam tuh ada yang di-upgrade nggak Om? Oh, businya diganti Teflon aja sih Mas. Oh, pakai Teflon semua ya? Oke. Teflon berarti kalau kita bisa bilang tuh udah pakai semacam kayak pillow ball gitu Om? Iya. Custom ya udah ya? Custom. Wah, ini sayangnya nggak ada lift. Kalau ada lift kita bisa ngintip nih. Keren nih. Karena emang dipikirin berarti bukan cuma mesinnya doang, tapi dari sektor handlingnya juga diperhatiin ya Om ya. Dari coilover, terus juga kaki-kakinya juga udah pakai bahan Teflon. Nah, ini pengeremannya aja juga udah keren nih. Ini pakai wheel wood yang berapa mili nih Om? Kalau kita bilang Om, diameter si piringan Om? 286. Kayaknya Mas ya 28. Masih 200-an ya, 286 ya kalau kita ngeliat nih emang komposisinya nih. Gitu. Karena piringannya masih belum terlalu gede. Iya. Tapi harusnya sih cukup ya? Cukup Mas. Harusnya cukup. Oke. Nah, terus abis ini kita mau lihat bagian nanti dulu sebelum bagian interior kita mau lihat bagian eksternalnya dulu, bagian luar nih. Ya. Ini yang udah di-upgrade, kap mesin udah dientengin Om ya? Iya, kap mesin. Kap mesin pakai karbon, terus juga lipsnya juga pakai model apa nih Om? Kalau nggak salah Mugen ya Om ya? Iya. Mugen apa spoon ya Om? Spoon ya? Lip spoon ya. Lipsnya model spoon, karbon juga, terus ini intercooler, gede juga nih intercooler pakai apa Om? Intercoolernya ini
Kebetulan kayak mereknya Cunco Mas. Cuma kita custom ini. Oh, di custom ya, custom di lah ya kalau kita bilang ya. Oke. Terus piping juga custom Om ya. Iya. Oke Om, ini kan tadi lupa nih kelewat nih sedikit nih. Iya. Gue lupa ngebahas detail tentang gearboxnya. Ini kan gearboxnya tadi kita bilang gearbox CR-V yang memang Gen 2 dan untuk market JDM atau USDM kayak gitu Om ya. Karena ini all wheel drive gitu kan. Nah, kalau dari sisi rasio gearboxnya sendiri gimana tuh Om? Kalau untuk mesin ini Om, kan kita bilang nih mesinnya udah kita bilang mesin kompetisi nih. Masih ngangkat nggak Om? Masih ngangkat. Soalnya kalau rasio ini final gear-nya 45, jadi nggak terlalu berat buat. Nggak terlalu berat. Gigi satunya buat ngangkat AWD-nya, gigi duanya itu 1,9 Mas. Jadi agak jauh. Ketiganya itu 1,3. Oke. Jadi bisa kalau diturboin gitu jadi ada torsinya Mas. Oh, malah dapat torsinya ya. Jadi lebih enak lah. Jadi lebih enak ya. Oke. Nah, next cuma kalau misalnya nih Om, lo ada rencana mau ganti rasio atau apa, aftermarketnya ada nggak sih kalau untuk gearbox HR-V kayak gini? Kalau gearbox ini samanya sama B-series yang nggak AWD Mas, yang sama FWD itu giginya sama Mas. Oh, sama FWD sama giginya? Sama. Wow, berarti enak dong ya? Iya. Gitu, jadi maksudnya kalau untuk modifikasi pun, untuk aftermarketnya juga kita bisa pakai gitu, yang punya B-series gitu ya? Oh gitu. Terus finalnya juga kayak gitu sama VCD-nya? Finalnya beda. Oh, finalnya beda ya? Cuma final aja ya? Finalnya aja yang beda. Oke, siap. Nah, berarti kalau dari sisi gearbox nih makanya menjadi pilihan karena tadi dapat kemudahan juga dari bisa ditukar-tukar Om ya dengan B-series ya. B-series yang FWD. Yang FWD ya. Oke, kalau gitu. Ya udah habis ini kita bahas dalamnya. Oke, Bro, ini sebelum kita ngomongin dalam nih. ECU-nya pakai apa nih? Max ECU. Max ECU. Iya. Oke. Oh, ini ya Max ECU ya. Ini pakai yang street sih. Oh, ini pakai yang street. Iya. Kalau Max ECU ini ada berapa tipe dia? Ada 3. Ada mini, sport, ada 4. Oh, ada 4. Mini, street, sport, sama race. Oke, sip. Kita ngomongin interiornya. Ini juga bagian interior di sini juga lo udah lapisin karbon nih ya. Ya. Gitu. Nah, tapi ada yang menarik nih. Ini sih bawaan sih sebenarnya, maksudnya. Oh, ini bawaan. Awal datang udah. Oh, pas beli udah dapat. Ini kalau joknya kayak gini, Recaro lo modif sendiri apa ini? Kebetulan kalau interior tuh udah dapat semua sih. Jadi datang pas beli mobil udah dapat begini kondisi kondisinya. udah kayak gini gitu. Paling yang kita ganti ininya aja sih. Shifter ya. Ini pakai Kecun ya. Kecun. Nah, ini ngomongin shifter Kecun. Di sini kan ada 1 2 3 4. Di sini ada 2 1 3 4 R5. Ini maksudnya gimana nih? Nah, ada apa nih? Itu informasi dari yang nge-build katanya nggak cocok. Oh, ini nggak cocok ya? Iya. Kebalik ya? Jadi kebalik. Jadi satunya di 2, duanya di 1, 3-nya normal, 4-nya di bawah ya Om ya? Oh, yang 4-nya di atas. Oh, 4-nya di atas, iya. Jadi ini udah ditulis sih sebenarnya sih, biar nggak lupa. Nah, berarti ini PR-nya ini bakalan diganti nih? Diganti. Bakal diganti ya? Iya. Siap kalau gitu. Yang perlu diganti ya secepatnya lah kita ganti. Cuman kalau fuel tank tadi udah dinaikin ya Om ya? Udah dinaikin. Oh, fuel tank udah dinaikin? Ya udah kalau gitu nanti kita lihat belakangnya. Iya. Tapi kalau interior sih sederhana aja ya, karena memang buat daily gitu kan. Terus AC nyala nggak nih? AC nyala. AC nyala? Tapi belum nyala. Oh, belum nyala, tapi rencananya bakal dinyalain? Bakal dinyalain. Oke, siap kalau gitu. Ya udah habis itu kita ngintip belakangnya nih. Oke. Ternyata ini juga tangkinya udah dinaikin ke atas ke bagian bagasi belakang dan ada alasannya. Apa nih Om alasannya? Kenapa dinaikin ke atas nih Om? Dinaikin ke atas karena mentok sama gardan. Mentok sama gardan, udah pasti tuh Om ya. Pasti. Karena kan tangkinya juga kalau kita bilang tuh Estilo, Genio tuh di tengah dia ya. Pasti mentok. Mau nggak mau kan akhirnya dipindahin Om ya. Nah, sekarang ini tangkinya ini kalau untuk fuel pumpnya ini masih in-tank apa udah yang out-tank ya? Oke. Berarti lo pakai surge tank juga apa nggak langsung? Langsung Mas. Oh, langsung ya? Tankinya berapa liter nih sekarang Om? Sekitar 40-an. Oh, 40-an, masih sama kayak standar lah ukurannya berarti ya. Nah, kalau untuk fuel pump sendiri pakai apa nih Om? Fuel pumpnya pakai Bosch 044 Mas. Oh, Bosch 044 ya? Oke, aki juga udah dipindahin ke belakang. Nah, Om, dari misalnya nih kan ini bangun di bengkel sendiri nih. Kalau ada temen nih pengen juga nih bikin all wheel drive kayak gini, berapa budget yang harus disiapin? Kira-kira? Sekitar 250 kali ya. 250 tuh komplit udah sama engine-nya? Udah. Oke, seandainya nih, misalnya gua punya mesin B-series. Om, gua minta tolong nih Om, bikinin AWD-nya aja nih Om. Kira-kira berapa Om? Kemungkinan Part sama jasa. 100-an kali Mas. 100-an ya? Iya. Oke, nah tuh udah kebayangkan kalian kan. Bangun mobil kayak gini nih habisnya berapa gitu kan. Dan bukan hal yang nggak mungkin karena memang Estilo ini udah terbukti udah bisa mampu menjadi mobil yang all wheel drive. Nah, tinggal pembuktian nanti di dyno ya. Gitu. Nanti setelah dyno mungkin boleh kali kita ngerasain ya, coba-coba ya. Ya udah kalau gitu.
kurang lebih videonya itu aja. Terus nanti rencananya si Raja juga katanya ada punya 323, 36. Stroker 3000. Stroker 3000. Mau belajar touring ya kan? Nggak pernah dipakai mobilnya tapi. Nggak pernah dipakai. Udah gue siap nemenin, nanti kita coba di Sentul. Tapi Sentul kebetulan sirkuitnya lagi di aspal. Nanti gue rencana harusnya di minggu ini nanti gue akan liput pengaspalan Sentul seperti apa. Nanti kita update juga tentang Sentul. Terus juga begitu aspalnya jadi, kita akan ajak Raja nih, racunin nih masuk sirkuit. Ajarin dulu Tenang, kalau itu nanti kita temenin gitu. Kalau gitu. Raja, Om Idam makasih atas waktunya, atas review mobilnya. Mudah-mudahan nanti hasil dynonya memuaskan nih sesuai dengan target nih. Amin. Nah, buat teman-teman juga kalau memang yang pengen upgrade bisa ke bengkelnya apa namanya, Om? Earls Motorsport. Earls Motorsport. Oke, Instagramnya apa, Om? Earls Motorsport. Oke, nah nanti kita kasih linknya di bawah. Buat kalian yang suka, silahkan like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram yang tadi disebutin. Instagram gue juga Ican99, begitu juga dengan Ridwan Hanif dan Kader Tim 22. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.